Jadi bukan alasan kelincinya seperti apa, tapi bagaimana cara memegang kelincinya agar kelinci teman-teman diam. Lihat kamera dulu, Bubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Kings Bunny. Apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah teman-teman, di video kali ini Kings Bunny bersama si Bubu, kelinci Kings Bunny jenis Netherland Dwarf warna cincila. Nah kalau teman-teman yang belum tahu, warna kelinci yang seperti ini adalah warna cincila teman-teman ya. Ini kelinci Kings Bunny jenis ND, kualitasnya pet, betina. Namanya Bubu. Kings Bunny sekarang mau ngapain? Kings Bunny mau ngasih tips kepada teman-teman. Jadi banyak yang nanya kepada Kings Bunny nih, Bang, kenapa sih kalau abang ngegunting kuku, megang kelinci, kok kelincinya anteng banget ya? Tapi kok kelinci aku kayak reog, kayak kesurupan reog. Nah, Kings Bunny mau ngasih tips nih ya. Ikuti terus videonya. Yang memerlukan peralatan, memerlukan obat-obatan dan vitamin kelinci, serta aksesoris lainnya terkait dengan kelinci, jangan lupa atau ya, belinya di mana? Di Kings Bunny Rabbit Store. Jangan lupa di WhatsApp saja, di DM, atau langsung mampir ke lapak Tokopedia Kings Bunny. Di sana masih ada promo gratis ongkir dan bisa COD juga. Gitu teman-teman ya. Selama promo masih tersedia di Tokopedia tentunya. Nah, banyak juga yang bilang ke teman-teman, Bang, kalau kelinci Kings Bunny kan yang si Jisoo jenisnya Holland Loop, kualitas show, udah pastilah kelincinya anteng kalem. Tapi gimana buat kelinci-kelinci kita yang jenis lokal, dia nggak bisa diem, gurdugan, abruk-abrukan, kayak kesurupan reog? Bisa teman-teman. Jadi menurut Kings Bunny, yang Kings Bunny simpulkan, Kings Bunny kan suka grooming juga, suka ke tempat-tempat sahabat Kings Bunny yang memerlukan perawatan kelincinya. Nah, itu kan bukan kelinci Kings Bunny, dan itu juga kelincinya random. Tidak semua kelinci dengan kualitas show dan kelinci dengan kualitas yang memang sering dipegang. Kadang-kadang kenapa mereka manggil Kings Bunny? Karena mereka jarang megang kelincinya ya, susah untuk merawatnya. Nah, biasanya mereka manggil Kings Bunny untuk biasanya melakukan perawatan ringan seperti grooming, ya kan, motong kuku dan suntik vitamin segala macam. Nah, jadi setelah Kings Bunny simpulkan, yang namanya kelinci itu tidak semuanya dengan kualitas show baru kita bisa pegang dengan anteng. Nggak juga, ada kualitas pet, ada yang misalkan jenis rek, misalkan si Oreo nanti kita praktekkan. Bukan si Oreo, kita mau pakai Shiuki ya. Shiuki kan lebih besar daripada si Oreo, sama juga barbarnya ya. Nah, nanti kita pegang. Gimana Bang, bisa nggak kalau kelinci rek dipegang ya, atau digunting kukunya sendirian? Bisa aja gitu ya. Liatin Kings Bunny ya gitu. Nah, pertama gimana Bang? Ya, yang pertama teman-teman harus pahami dulu bagaimana cara memegang kelinci yang baik dan benar. Bagaimana Bang cara memegang kelinci yang baik dan benar? Yaitu dengan cara pegang pantatnya, kemudian kita serok tangan sebelah kanan. Kalau teman-teman kidal ya bolak-balik saja ya. Jadi kalau Kings Bunny, karena Kings Bunny bukan kidal, Kings Bunny letakkan tangan kiri Kings Bunny di pantatnya, terus kemudian yang tangan kanan Kings Bunny masukkan ke perutnya nih ya. Nih, ini ke pantatnya, ini masuk ke perutnya nih. Nah, baru diangkat. Nah, langsung pegang seperti ini. Kalau kelinci kita pegang seperti ini, mau kelinci apapun, mau kelinci jenis apapun, mau kelinci segalak apapun, dia biasanya pasti diem kalau Kings Bunny yang pegang. Teman-teman juga pasti bisa ya. Sisanya feeling sama teman-teman. Gimana ya, masa Kings Bunny bisa, teman-teman nggak bisa? Jadi teman-teman harus bisa juga. Nah, terus kemudian pastikan juga teman-teman, kalau misalkan mau memegang kelinci atau melakukan perawatan kelinci, pastikan punya meja yang seperti ini. Nggak perlu khusus yang seperti ini bentuknya. Yang penting teman-teman, bentuknya itu atau tingginya minimal 1 meter. Kenapa 1 meter? Karena kelinci itu biasanya takut ketinggian teman-teman. Jadi kalau kelinci takut ketinggian biasanya akan diam seperti ini. Tapi ada juga kelinci yang nggak takut ketinggian. Ada yang 2 meter dia tetap loncat gitu. Tapi biasanya kebanyakan kelinci untuk meja
ya, yang tinggi dia tidak akan berani loncat. Dan juga ukurannya jangan terlalu besar ya. Jadi jangan teman-teman megang kelinci di grooming kelinci di meja makan terlalu luas gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi tadi teman-teman harus siapkan meja yang seperti ini minimal ya. Kemudian tadi pegang pantatnya, pegang perutnya ya. Jadi bisa nih sekarang sebenarnya balikin ya. Yang kanan megang pantatnya, yang kiri pegang perutnya. Sodok aja. Set. Nah, simpan di sini, oke? Nah, karena kita mau gunting kukunya, kita balikin seperti ini, pelan-pelan. Karena biasanya tuh kan gurudugan kan, kuku gurudugan. Nah, gini ya. Karena Kings Bunny sambil nerangin. Jadi perhatikan dulu ya. Jadi kalau Kings Bunny biasanya kan sendirian aja bisa. Tapi kalau teman-teman nggak bisa, bisa berdua. Tapi yang jelas megangnya harus benar dulu ya. Megangnya harus benar dulu. Jadi pastikan kelincinya itu nyaman dipegang sama teman-teman. Oke, kita pegang ya. Nah, kita singkat saja nih. Pegang pantatnya, pegang perutnya, angkat. Nah, terus nih kita puter. Nih di sini pantatnya tetap harus kita pegang ya. Karena pantatnya ini memberikan kenyamanan terhadap dia. Terus kemudian apalagi dadanya dia letakin ke dada teman-teman. Agar apa? Agar dia merasa kalau misalkan kelinci itu tidak merasa dimangsa. Karena kelinci itu kan hewan mangsa, bukan hewan pemangsa. Jadi kalau kita pegang, dia tuh merasa dimangsa. Makanya dia biasanya pura-pura mati. Nah, gitu. Jadi pegang seperti ini, terus kemudian kita pegang, dekatin dadanya ke kita, agar dia merasa yang megang kita ini aman. Terus tangan ini ya diselipkan ke kemana? Ke telinganya. Selipkan ke telinganya. Nah udah. Kalau udah gini diam biasanya dia teman-teman. Tinggal kita potong. Ya. Kita potong. Nah, kalau misalkan teman-teman kadal pakai tangan kanan, untungnya ya udah gini aja. Nih kalau sebenarnya kayak gini. Ya. Jadi tetap pantatnya dipegang, si backbone-nya atau tulang belakang itu disandarkan ke tangan teman-teman. Terus kemudian si ininya juga kepalanya disandarkan ke tangan teman-teman. Tuh lihat. Diam dia kan. Nah, baru kita mainin nih pakai jari. Ini lihat nih jari kakinya ya. Jari kakinya sangat-sangat udah panjang. Jadi tinggal kita potong. Ini kita pakai gunting kuku. Tinggal kita pegang aja tuh kan. Hati-hati kita potong, bismillah. Nah, awas hati-hati kena pembuluh darahnya ya. Oke. Ya, satu lagi. Terus tangannya gimana? Sama ya. Tangannya karena agak susah nih. Kita kalau tangannya itu kan susah kan gurudugan. Jadi tidak semua gampang ya, teman-teman. Giniin aja ya. Nih, giniin aja nih. Baru deh kita potong. Nih. Pendek dia sebelah sini. Paling ini kan ada 5 ya kukunya ya. Kalau yang depan ada 5 teman-teman. Satu, 2, 4, lagi di sini. 5. Beres. Langsung balikin pegangnya. Nah, beres. Gampang kan? Gampang kan? Bagaimana cara memotong kuku kelinci agar tidak seperti kesurupan reog kelinci. Jadi intinya di mana? Intinya adalah di cara memegang kelincinya. Ya, jadi kalau cara memegang kelincinya benar, insya Allah gunting kukunya juga gampang dan tidak akan kesurupan reog. Nah, kenapa Kings Bunny berani pastikan kalau misalkan megang kelinci yang benar itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita
cara kelinci itu bersikap terhadap kita. Jadi kalau kita megangnya benar, kelincinya juga akan diam, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau megangnya salah, pasti kelincinya gugurubugan, pasti kelincinya aduk-adugan. Nah, gitu. Jadi kalau teman-teman masih punya kelinci pada saat teman-teman pegang, masih gugurudugan, masih aduk-adugan, masih kayak kesurupan reog, berarti tandanya teman-teman belum benar cara memegang kelincinya. Gitu ya. Nah, sekarang kita praktekkan ke kelinci yang lebih besar, yaitu Shiuki, kelinci jenis Rex standar ya. Nih, Yuki Markui, Yuki Maryuki, ini lihat besar kan? Jauh dengan yang tadi. Yang tadi kan kelinci jenis Andy, ini kelinci jenis Rex nih teman-teman nih. Kualitasnya bisa teman-teman nilai sendiri ya. Nih, bulat badannya, dagingnya banyak. Oh, dagingnya banyak. Memang kelinci pedaging, tapi ya nggak bisa dipotong ya. Nih, pantatnya kita. Biasanya kalau Rex itu lihat belakangnya. Nih, ya. Besar kan? Nih, gelambirnya. Mantap kan pokoknya. Nah, cara megangnya gimana, Bang? Sama juga. Cara megangnya, kita selipkan tangan kanan teman-teman di perutnya ya. Terus kemudian tangan kiri di pantatnya. Tinggal kita angkat, set barengan. Tuh, kan? Diam kan? Nih. Pangku aja di sini. Nih. Mantap. Beres, ya. Nah, Kings Bunny juga pernah mempraktikkan kepada kelinci German Giant yang lebih besar lagi, ya. Cuman kayaknya kalau diginiin German Giant agak susah ya, jadi harus berdua. Tapi bisa kok diginiin, dan dia bisa anteng dan dia bisa diam. Jadi bukan alasan kelincinya seperti apa, tapi bagaimana cara memegang kelincinya agar kelinci teman-teman diam. Itu ya teman-teman. Jadi kuncinya di memegang kelincinya. Ya, tinggal kita potong, tapi nggak bisa dipotong karena masih pendek nih. Potong aja lah sedikit aja nggak apa-apa. Ini masih pendek nih, nggak bisa kalau kita potong berdarah nanti. Ini tangannya masih pendek juga, ya. Gini, nyaman dia kan? Jadi kayak menggendong bayi teman-teman. Jadi kalau dia nyaman, nah sama kita gampang juga. Bagaimana cara dia nggak bakal adug-adugan, dia pasti diam. Itu teman-teman ya. Nah, pelan-pelan, jangan sampai digubagin gitu ya. Nanti stres dia. Itu teman-teman. Ya, itu saya teman-teman tips dan trik dari Kings Bunny kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan dipraktekkan. Kalau yang sudah bisa, tulis di kolom komentar. Kalau yang belum bisa, coba lagi. Gunakan feeling teman-teman dan ikuti cara Kings Bunny. Jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share. Salam Rabbit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gampangan Yuki. Anteng dia, nggak stres. Kalau teman-teman salah gendongnya, pasti stres.